Hai, aku punya cerita nih buat kamu. Bangun pagi, siap-siap buat berangkat sekolah, kuliah, kerja. Pastinya butuh asupan kan? Eits, bukan cuma sarapan, tapi asupan mood juga. Kayak ruang buat sharing cerita kamu. Paket! Hah? Sarbagita? Sarbagita, saatnya berbagi cerita. Dengerin atau baca info viral kekinian. Trending, yang viral. Woi kak, Jangankan sebelum berangkat, baru bangun aja, kadang kita langsung ambil handphone kan? That's why kita perlu tahu info update soal teknologi. Kamu udah pakai AI yang mana nih? BTW, kalau habis berkegiatan, mood kan turun tuh. Bangkitin lagi, request lagu di Pro2 FM. Waktunya Pro2 Hitlist. Perut lapar. Kita ini lapar. Dengerin rekomendasi kuliner dan jajanan UMKM bikin ngiler. Habis makan, udah kenyang, jangan lupa self-reward. Bukan self-reward itu ya, tapi ini. Yes, olahraga. Dengerin info dan beritanya. Ada yang happening dari dunia entertainment juga. Oh, kulit kerang ajaib. Apa yang harus kami lakukan supaya bisa keluar dari hutan ini? Tidak ada. Mantep ya, kalau mood bisa bagus terus, biar jadi smart people, melek isu kekinian di Indonesia dan mancanegara, kayaknya afdol ya. Tradisi Bu Pertiwi alias Tanah Bali jangan dilupain. Cek Dewasa Ayu, gatre terkini seputar Bali. Dan dengerin lagu Bali juga. Udah mulai larut, on the way istirahat, pastinya butuh yang rileks ditemenin lagu-lagu yang kamu suka. It's the Singaraja Bali Pro2 FM, Singaraja teman terbaik kamu. Dan masih di Sepada ya teman Pro2. Kali ini di obrolan kita sudah kedatangan narasumber. Dan kali ini kita berkaitan dengan moderasi beragama. Kita semua tahu kan ya, kalau sekarang agama itu nggak cuma hadir di tempat ibadah atau ruang-ruang formal, tetapi juga sudah masuk ke layar handphone, lewat postingan, lewat kutipan, video-video singkat, bahkan komentar-komentar netizen. Nah pertanyaannya, sudah bijak belum sih kita dalam beragama di era digital seperti sekarang? Atau jangan-jangan kita malah jadi bagian dari yang asal share, asal nyinyir tanpa mikir dampaknya seperti apa? Kali ini kita sudah kedatangan narasumber yang gak cuma paham agama secara mendalam, tapi juga punya perspektif yang menyejukkan. Kita langsung sapa Bapak Nyoman Buddha Asmara Putra, MIKOM, dosen Prodi Penerangan Agama Hindu dari Stah Empu Kuturan Singaraja. Selamat pagi, Kak Buddha. Selamat pagi Kak Ita Saputri. Oke, apa kabar hari ini? Astungkara baik, Baik, sehat. Ya. oke. Baik, kita ngomongin soal bijak beragama ya. Menurut Kak Buddha sendiri, apa sih yang dimaksud dengan bijak beragama di zaman digital seperti sekarang? Oke, baik, terima kasih Kak Ita. Kita awali dengan penganjali. Om Swastiastu, Om Wignamastu Namo Sidam, Om Anubadrah Kratawo Yantu Wiswatah. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, Wede Dongtian. Ya. Jadi saya juga mengucapkan selamat Hari Raya Waisak bagi umat Buddha dan juga Hari Suci Purnama Jyesta ya pada umat Hindu. Jadi berkaitan dengan tema kita hari ini, bijak beragama di era digital. Jadi kita ketahui bersama masyarakat Indonesia yang heterogen,
yang plural. Jadi sudah tidak bisa dihindarkan dari media informasi. Ya, perkembangan teknologi, informasi dan ilmu pengetahuan begitu pesat. Nah, juga masyarakat ini menjadi masyarakat informasi. Ya, masyarakat informasi. Banyak media komunikasi yang bisa diakses oleh masyarakat. Baik itu YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, X dan yang lainnya. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah sudah bijak? Ya, apakah sudah bijak masyarakat meng-share informasi atau hanya sekedar diambil video sedikit, tidak ada caption atau caption asal-asalan lalu share. Nah, itu yang menjadi tantangan kita dewasa ini. Karena yang memahami agama saja kadang ragu untuk membagikan apakah sudah benar informasi yang saya sampaikan atau belum. Nah, apalagi yang hanya di permukaan saja. Jadi perlu lebih dalam memahami, lebih komprehensif, didiskusikan dengan pakarnya, dibaca literasinya, sumbernya, referensinya, sastranya. Nah, baru kita share. Ada sumber sastra yang jelas, apa dasar kita berbicara. Nah, dengan begitu masyarakat tidak bertanya lagi, oh, ini ada sumber sastranya. Kita berbicara tentang apa? Misalnya Trikaya Parisuda, tentang hari raya, ada sumber sastranya. Jadi ada beberapa masyarakat yang masih asal share. Masih asal share. Bahkan saya kemarin melihat ada penyuluh agama Hindu yang memberikan pencerahan di salah satu media. Tetapi apa reaksi masyarakat? Dia masuk. Gitu pertanyaannya. Padahal penyuluh agama Hindu itu sudah memberikan penjelasan yang sangat sejuk, berdasarkan sumber sastra, ini. Tetapi respon dari masyarakat nyinyir. Dia masuk. Gitu. Kan penyuluh agama Hindu itu kan sudah memiliki kompetensi. Betul. Beliau kuliah S1, kuliah S2, bahkan sedang lanjut kuliah S3. Jadi sudah berbagai pengalaman, kompetensi yang dimiliki berdasarkan diskusi, dari dialog, bahkan tidak hanya intern tetapi antar umat beragama juga. Jadi pastinya penyuluh itu mengedukasi dengan baik dan benar. Tetapi masyarakat responnya seperti itu. Masih ada masyarakat yang asal share dan nyinyir saat diberikan pengetahuan tentang agama. Tentang agama, oke. Kira-kira tantangan beragama sekarang ini beda nggak sih sama zaman dulu sebelum adanya media sosial? Tentunya tantangannya lebih berat dewasa ini. Ya, karena apa? Kalau dulu orang belajar agama itu bertemu dengan guru langsung. Ya, bertemu dengan guru, baik itu di rumah, di sekolah, di gereja dan sebagainya, atau di komunitas-komunitas, perkumpulan-perkumpulan. Nah, sekarang belajar agama melalui media sosial. Ada quote-quote, ada potongan-potongan video di YouTube, TikTok, Instagram, Facebook dan sebagainya. Padahal itu hanya permukaan saja. Itu hanya permukaan saja. Itu sudah dipercaya. Ya, itu sudah dipercaya, kemudian di-share. Betul. Karena apa? Oh, ini sesuai dengan yang saya inginkan. Untuk menyerang pihak lain. Padahal itu baru di permukaan saja. Itu tantangannya. Tidak secara komprehensif mendalami, memahami, kemudian baru meng-share. Karena belajar agama itu tidak hanya di kata-kata, tidak hanya di media sosial, tetapi kita memahami, kemudian mengimplementasikannya. Dalam diri kita implementasikan dulu, baru kita bisa ajarkan ke orang lain. Kalau kita masih dangkal pemahamannya, bagaimana memberitahu orang lain? Saat ada pertanyaan yang lebih mendalam, jadinya itu tantangannya. Lebih berat tantangan dewasa ini. Oke, Ya. berarti kalau sekarang banyak anak muda yang justru belajar agama itu lewat potongan video atau quotes di media sosial, menurut Kak Bude sendiri ini positif atau justru bahaya? Ya, tentunya ada dua sisi ya. Ya, kalau kita ambil sisi positifnya, jadi
masyarakat, generasi muda jadi lebih tertarik belajar agama. Karena apa? Mungkin dulu, mohon maaf, secara langsung nih kurang. Sekarang lebih menarik. Ada audio, ada visual, ada gambar-gambar dan sebagainya. Jadi lebih tertarik sekarang. Tetapi itu yang diwanti-wanti. Apakah yang sudah di-share itu sesuai? Apakah sudah secara keseluruhan memahami? Nah itu sisi positifnya. Jadi umat menjadi lebih tertarik untuk belajar agama karena dibarengi dengan audio visual. Tetapi negatifnya seperti yang saya sampaikan tadi. Karena masih dangkal di permukaan, melihat quote-quote, melihat potongan-potongan video, kemudian di-share, karena itu pengaruh algoritma media sosial. Ada istilahnya filter bubble. Filter bubble itu, koneksi algoritma dari media sosial itu akan mengirimkan kita media-media, konten-konten, quote-quote yang menurut kita benar, yang sering kita searching. Nah, kalau misalnya kita mau yang, mohon maaf karena kita di informasi ini banyak sekali informasi di media sosial, kalau kita tidak bijak, sampah yang kita dapatkan. Kalau kita bijak, hikmah yang kita dapatkan. Takutnya kan yang mendapatkan sampah ini, ya sembarangan di-share, dibagikan, dia anggap itu sudah kebenaran. Padahal itu baru di permukaan yang kalau masyarakat tidak memahami secara detail, ini bisa menyebabkan keriuhan di media sosial. Oke, seperti itu ya teman Pro 2. Dan kadang-kadang ya kita kan menemukan konten-konten agama yang mengunggah terus juga langsung kita share seperti itu ya. Tapi tanpa cek dulu siapa sumbernya, apakah itu memang sudah konten yang benar atau itu malah berita hoax yang kita share. Sebenarnya gimana sih etika berbagi konten keagamaan di dunia maya? Oke. Seperti yang Kak Ita sampaikan tadi, apakah sumbernya itu kredibel? Ya, apakah sumbernya sudah kredibel? Siapa yang men-share itu? Nah, misalnya kalau kita mau mencari sumber yang kredibel, satu itu pasti dari pemerintah, dari Kementerian Agama, dari Ditjen Bima Sindu, di bawahnya ada kantor Kementerian Agama di masing-masing kabupaten. Mohon maaf. Jadi itu yang harus diperhatikan. Kalau di Singaraja, kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng. Jadi banyak penyuluh-penyuluh yang kompeten di bidangnya, sudah berbagi informasi berkaitan dengan bidang agama, memberikan pencerahan. Nah, itu bisa kita percaya, bisa kita yakini. Karena satu, dari penyuluh agama, mereka sudah banyak pengalaman, kompetensi, sudah terjun ke masyarakat, dialog. Jadi sudah merangsuk ke dalam dirinya penyuluh itu, karena penyuluh juga dituntut untuk mengedukasi, memberikan informasi dan sebagainya. Jadi saran saya seperti itu, cari platform media sosial yang kredibel. Itu. Berarti bahayanya kalau anak muda asal repost konten-konten yang belum tentu benar, terutama yang bernuansa agama itu, kira-kira apa nih Kak? Bahayanya tentunya informasi hoax itu jika disebarkan ke masyarakat, karena masyarakat kan berbeda pendidikan, berbeda faktor sosial, budaya, dan ekonomi. Nah, itu mempengaruhi. Nah, kalau informasi hoax itu disebarkan dan dipercayai oleh, mohon maaf, masyarakat yang minim pengetahuan agamanya, apalagi secara ekonomi kurang, jadi tidak mampu ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, kan rendah jadinya tingkat literasinya, jadi akan mudah dipercaya dan itu akan bisa diadu domba kita akan menjadi polarisasi, polarisasi, kemudian ini yang benar, ini yang salah, diadu domba kita. Itu yang berbahaya di masyarakat. Makanya penting cek dan recheck dulu. Cek dan recheck
apakah ini sudah benar, sesuai, ada sumber sastranya nggak? Ya, tidak asal membuat tulisan, tidak ada sumber sastranya, kemudian diteruskan lagi oleh masyarakat, diteruskan, ini berbahaya, bisa merusak integrasi bangsa. Oke, menarik sekali ya teman Pro 2. Untuk kamu yang pengen ikut bertanya terkait dengan topik kita pada pagi hari ini, boleh langsung di WhatsApp di 081 139 91054. Nanti kita balik lagi, jangan kemana-mana, dengerin terus obrolan Sepada di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Hai, aku punya cerita nih buat kamu. Bangun pagi, siap-siap buat berangkat sekolah, kuliah, kerja. Pastinya butuh asupan kan? Eits, bukan cuma sarapan, tapi asupan mood juga. Kayak ruang buat sharing cerita kamu. Paket Hah? Sarbagita? Sarbagita, saatnya berbagi cerita. Dengerin atau baca info viral kekinian. Trending, yang viral. Woi Kak, Jangankan sebelum berangkat, baru bangun aja, kadang kita langsung ambil handphone kan? That's why kita perlu tahu info update soal teknologi. Kamu udah pakai AI yang mana nih? BTW, kalau habis berkegiatan, mood kan turun tuh. Bangkitin lagi, request lagu di Pro 2 FM. Waktunya Pro 2 Hitlist. Perut lapar. Kita ini lapar. Dengerin rekomendasi kuliner dan jajanan UMKM bikin ngiler. Habis makan, udah kenyang, jangan lupa self-reward. Bukan self-reward itu ya, tapi ini. Yes, olahraga. Dengerin info dan beritanya. Ada yang happening dari dunia entertainment juga. Oh, kulit kerang ajaib. Apa yang harus kami lakukan supaya bisa keluar dari hutan ini? Tidak ada. Mantep ya, kalau mood bisa bagus terus, biar jadi smart people, melek isu kekinian di Indonesia dan mancanegara, kayaknya afdol ya. Tradisi Bu Pertiwi alias Tanah Bali jangan dilupain. Cek Dewasa Ayu, gatre terkini seputar Bali, dan dengerin lagu Bali juga. Udah mulai larut, on the way istirahat, pastinya butuh yang rileks ditemenin lagu-lagu yang kamu suka. It's time for request time. Bahas film, dengerin terus ya, Pro 2 dari Singaraja, teman terbaik kamu. Hai, aku punya cerita nih buat kamu. Bangun pagi, siap-siap buat berangkat sekolah, kuliah, kerja. Pastinya butuh asupan kan? Eits, bukan cuma sarapan, tapi asupan mood juga. Kayak ruang buat sharing cerita kamu. paket Hah? Sarbagita? Sarbagita, saatnya berbagi cerita. Dengerin atau baca info viral kekinian. Trending, yang viral. Woi Kak, Jangankan sebelum berangkat, baru bangun aja, kadang kita langsung ambil handphone kan? That's why kita perlu tahu info update soal teknologi.
Kamu udah pakai AI yang mana nih? BTW, kalau habis berkegiatan, mood kan turun tuh. Bangkitin lagi, request lagu di Pro2 FM. Waktunya Pro2 Hit List. Perut lapar. Kita ini lapar, kita ini lapar, kita ini lapar. Dengerin rekomendasi kuliner dan jajanan UMKM bikin ngiler. Habis makan, udah kenyang, jangan lupa self-reward. Bukan self-reward itu ya, tapi ini. Yes, olahraga. Dengerin info dan beritanya. Ada yang happening dari dunia entertainment juga. Oh, kulit kerang ajaib. Apa yang harus kami lakukan supaya bisa keluar dari hutan ini? Tidak ada. Mantep ya, kalau mood bisa bagus terus, biar jadi smart people, melek isu kekinian di Indonesia dan mancanegara, kayaknya afdol ya. Tradisi Bu Pertiwi alias Tanah Bali jangan dilupain. Cek Dewasa Ayu, gatre terkini seputar Bali, dan dengerin lagu Bali juga. Udah mulai larut, on the way istirahat, pastinya butuh yang rileks ditemenin lagu-lagu yang kamu suka. It's time for Request Time. Bahas film, dengerin terus ya, Pro2 dari Singaraja, teman terbaik kamu. Hai, aku punya cerita nih buat kamu. Bangun pagi, siap-siap buat berangkat sekolah. 4 FM Pro2 Singaraja, teman terbaik kamu. Teman Pro2 masih di obrolan sepada, masih bersama aku Ita Saputri, dan kita masih bersama Bapak Nyoman Budha Asmara Putra MIKOM, seorang dosen Prodi Penerangan Agama Hindu dari Stah Negeri Empu Kuturan Singaraja. Masih membahas soal bijak beragama di era digital seperti sekarang. Jangan asal share dan jangan asal nyinyir. Nah, di media sosial Kak Budha ya, kan banyak juga yang merasa punya otoritas agama. Jadi sampai-sampai suka menghakimi orang lain, apalagi kalau berkomentar seperti itu ya. Gimana sih menurut Kak Budha sendiri terkait dengan fenomena ini? Terima kasih Kak Ita. Jadi karena begitu pesatnya perkembangan teknologi komunikasi, banyak platform media digital, jadi banyak sekali yang merasa ya, dalam tanda kutip ini merasa memiliki otoritas untuk menyampaikan ajaran agama. Betul. Ya, padahal di Indonesia kita ada Kementerian Agama Republik Indonesia. Ya, kebetulan dulu saya sempat bekerja di Jakarta, di pusat Kementerian Agama Republik Indonesia di Jalan Ahmad Tamrin. Nah, di sana kantornya. Jadi seperti yang saya sampaikan sebelumnya, di bawahnya yang membidangi Hindu ada Dirjen Bimas Hindu, yang membidangi Islam ada Dirjen Bimas Islam, Katolik, Buddha, Konghucu. Nah, itu 5 agama yang diakui di Indonesia ini. Jadi itulah yang memiliki otoritas sebenarnya. Ya, itu yang memiliki otoritas. Di Singaraja ada kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng dengan banyak penyuluh baik itu PNS maupun non PNS. Jadi di sana juga memiliki media sosial penyuluh agama itu ada namanya Nirwisita Gantari. Ya, baik itu di Facebook, Instagram, TikTok. Nah, saya mengikuti itu supaya saya mendapatkan postingan-postingan agama yang memang sesuai, yang berisi sumber dari pihak yang kompeten. Jadi kalau mendapatkan informasi atau ajaran agama dari pihak-pihak lain di luar otoritas Kementerian Agama itu patut dipertanyakan. Apa maksudnya ini? Apa tujuannya ini? Takutnya kita diarahkan ke politik.
Sehingga memecah belah bangsa, timbul intoleransi, memecah belah bangsa, akhirnya integrasi bangsa kita dipertaruhkan. Itu harus hati-hati, waspada. Oke, kadang-kadang nih anak muda sekarang itu kan punya semangat tinggi ya, Ya. dalam berdakwah atau mungkin menyebarkan nilai-nilai agama, tapi sayangnya jadi terkesan sedikit menggurui mungkin ya. Jadi mungkin ada tips dari Kak sendiri biar tetap adem, terus biar tetap bisa diterima sama masyarakat itu gimana sih? Oke, jadi saya mengapresiasi generasi muda yang sudah berani speak up, berbicara berkaitan dengan agama. Nah, saya kemarin di desa ada yang menanyakan saya, ya, kenal nggak sama Nitya? Ya, kenal Pak. Itu mahasiswa kami di Setahampu Kuturun Singaraja. Saya sangat tertarik dengan cara pembawaan Dharma Wacana Nitya. Dia anak muda. Nah, jadi pendharma wacana dari generasi muda ini, Gen Z, generasi milenial, sangat disenangi oleh masyarakat. Karena mungkin dulu yang mampu membawakan ajaran Dharma itu generasi yang sudah, mohon maaf, yang tua. Sekarang ada terobosan, generasi muda mampu yang belajar di Setah Negeri Empu Kuturun Singaraja. Ada Kori, ada Gunawan dulu, banyak dari prodi penerangan agama Hindu dan juga dari prodi filsafat, prodi ilmu komunikasi Hindu. Nah, bagaimana strateginya supaya tidak menggurui? Dalam narasi itu, membuat naskah Dharma Wacana itu kan ada strukturnya. Ya, ada pembukaan, kemudian ada mengisi fenomena-fenomena dewasa ini, kemudian ada isi, ada penutup. Nah, pastikan naskahnya itu kita mengajak untuk memahami lebih dalam. Jangan harus ini, harus itu, jangan seperti itu. Mari kita lebih dalam memahami tentang ajaran Tatuam Asi, misalnya ajaran Trikaya Parisuda. Jadi masyarakat kan sudah paham sebenarnya, tetapi kita ajak untuk lebih memahami. Jadi kan tidak ada kesan menggurui. Itu caranya. Jadi narasinya, deskripsi kata kalimat dalam naskah itu tidak menggurui. Kemudian pada saat mendharma wacanakan memang itu yang disampaikan dan dikreasi sedikit supaya lebih menarik, mungkin ada unsur humornya dan sebagainya. Jadi pastikan mengajak, bukan harus ini harus itu. Kita kan tidak ada harus-harus. Ya, kita fleksibel. Tapi ada tingkatan-tingkatannya. Mungkin tingkatan misalnya yatnya ada kanista, madya, utama, nah, dan dibagi lagi. Jadi tidak harus ini, harus itu. Kan terkesan menggurui. Gitu. Baik, jadi kalau di penerangan agama Hindu sendiri nih, Kak Buddha kan sebagai dosen di sana ya. Menurut Kak Buddha sendiri, dunia digital seperti sekarang ini apakah bisa menjadi ladang yang baik untuk penyuluhan agama, khususnya agama Hindu? Sangat bisa, ya, sangat bisa. Kenapa? Masyarakat banyak mengakses media, terutama TikTok ini. Ya, TikTok banyak sekali. Jadi saya 2 kali viral di TikTok. Oh iya. Ya, saya 2 kali viral di TikTok. Banyak mahasiswa yang komen dan sebagainya. Jadi ini ladang yang sangat basah, bisa dikatakan seperti itu. Generasi muda bisa melatih kemampuannya untuk berdharma wacana, berbagi ajaran dharma. Ini kan ada monetisasi, ya, di TikTok, di Facebook dan sebagainya itu. Jadi itu bisa untuk mengasah kemampuan dan juga bisa menghasilkan pundi-pundi. Nah, Nitya itu berdasarkan media sosial lah dia diundang. Iya, dia dikenal lalu diundang. Oh, saya tertarik dengan pendharma wacana ini. Ada Gunawan, alumni penerang agama Hindu. Ada Theo Pakusadewo yang dari Jawa, sekarang sudah kembali ke Jawa dan menjadi penyuluh agama Hindu dan guru agama Hindu yang sangat handal di Banyuwangi. Seperti itu. Sangat bisa generasi muda Hindu untuk memanfaatkan media digital ini untuk membranding diri,
dan bisa menghasilkan pundi-pundi. Oke, kira-kira apa yang harus dimiliki seorang anak muda supaya bisa menjadi agen penerangan agama yang memang positif dan tidak malah memperkeruh suasana? Oke, pertama kan kita harus memiliki serada dan bakti yang baik. Ya, serada dan bakti yang baik itu kita di lingkungan keluarga tentunya sudah diajarkan. Ya, di lingkungan keluarga sudah diajarkan. Kemudian ke jenjang pendidikan, baik itu dari PAUD, TK, SD, SMP, di perguruan tinggi, itu juga sudah diberikan. Nah, sekarang tinggal diimplementasikan. Ditambah kita sudah membaca berbagai referensi, berdialog. Nah, itu etika, attitude itu yang penting. Karena apa? Pendharma Wacana itu akan dilihat juga siapa orangnya. Ya, apa yang dia sampaikan. Meskipun ada yang mengatakan jangan lihat siapa orangnya, tetapi apa yang dia sampaikan. Tetapi akan lebih afdol jika perilaku sehari-hari kita sesuai dengan apa yang kita ucapkan. Antara pikiran, perkataan, perbuatan itu seimbang, selaras, serasi. Itu yang harus dipersiapkan. Akan lebih yahud nanti. Oke, tapi kadang-kadang perbedaan pandangan keagamaan gitu ya di media sosial tuh malah menjadi pemicu konflik. Gimana nih cara untuk menjaga keberagaman supaya nggak jadi ajang perpecahan? Oke, jadi tidak bisa kita pungkiri ya, karena perbedaan pandangan, perspektif, paham membuat masyarakat menjadi gagal paham. Karena apa? Paham yang keliru yang dipahami. Jadinya salah paham. Kalau itu tidak diluruskan akan menjadi gagal paham. Nah, jadi pastikan kita tidak menganut paham eksklusivisme yang menyatakan bahwa kebenaran hanya ada pada agama saya. Kebenaran hanya ada pada kelompok saya saja. Yang lainnya tidak ada. Salah. Itu paham eksklusivisme. Kemudian yang harus kita terapkan adalah paham inklusivisme. Kita memahami bahwasanya di berbagai agama, di berbagai kelompok itu juga ada perspektif, ada sudut pandang yang benar. Kita harus bisa memahami itu. Tidak kita saja yang paling benar, yang lainnya salah, yang lainnya keliru. Seperti itu. Oke, ada banyak pertanyaan yang sudah masuk di WhatsApp di 081 139 91054. Satu pertanyaan dulu untuk Kak Bude. Selamat pagi. Kenapa sih anak muda sekarang kadang lebih percaya video 1 menit di TikTok daripada belajar langsung dari kitab suci atau guru spiritual? Terima kasih. Menarik ini pertanyaannya. Memang video 1 menit di TikTok itu lebih diminati. Karena apa? 3 detik pertama, 3-5 detik pertama itu mereka disuguhi yang wah. Ya, yang wah. Wah, ini keren ini. Akhirnya berlanjut sampai selesai, nggak kerasa. Dipenuhi dengan audio, visual, narasi yang menarik. Nah, sedangkan belajar agama dari sumber buku, pustaka suci, mendengarkan dari guru, mendengarkan dari dosen, mendengarkan dari orang yang disucikan, mungkin mereka jenuh ya. Ya, karena itu saja. Tapi video dari TikTok yang 1 menit itu penuh dengan warna-warni, audio visual yang sangat menarik. Itu yang menyebabkan generasi muda lebih tertarik. Mudah-mudahan video 1 menit itu mencerahkan, tidak membawa kita ke perpecahan. Itu harapannya. Makanya ini tantangan juga bagi kita di pendidikan, di penyuluh agama Hindu, bagaimana membuat video 1 menit yang memang kreatif, yang sudah menyeluruh, bisa memberikan pencerahan pada generasi muda. Itu yang harus kita lakukan sekarang. Oke,
baik. Nanti kita lanjut lagi baca pertanyaan dari teman Pro 2 yang sudah masuk di WhatsApp di 081 139 91054. Jangan kemana-mana, dengerin terus obrolan Sepada di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Hai, aku punya cerita nih buat kamu. Bangun pagi, siap-siap buat berangkat sekolah, kuliah, kerja. Pastinya butuh asupan kan? Eits, bukan cuma sarapan, tapi asupan mood juga. Kayak ruang buat sharing cerita kamu. Paket Hah? Sarbagita? Sarbagita, saatnya berbagi cerita. Dengerin atau baca info viral kekinian. Trending, yang viral. Woi Kak, Jangankan sebelum berangkat, baru bangun aja, kadang kita langsung ambil handphone kan? That's why kita perlu tahu info update soal teknologi. Kamu udah pakai AI yang mana nih? BTW, kalau habis berkegiatan, mood kan turun tuh. Bangkitin lagi, request lagu di Pro 2 FM. Waktunya Pro 2 Hitlist. Perut lapar. Kita ini lapar. Dengerin rekomendasi kuliner dan jajanan UMKM bikin ngiler. Habis makan, udah kenyang, jangan lupa self-reward. Bukan self-reward itu ya, tapi ini. Yes, olahraga. Dengerin info dan beritanya. Ada yang happening dari dunia entertainment juga. Oh, kulit kerang ajaib. Apa yang harus kami lakukan supaya bisa keluar dari hutan ini? Tidak ada. Mantep ya, kalau mood bisa bagus terus, biar jadi smart people, melek isu kekinian di Indonesia dan mancanegara, kayaknya afdol ya. Tradisi Bu Pertiwi alias Tanah Bali jangan dilupain. Cek Dewasa Ayu, gatre terkini seputar Bali, dan dengerin lagu Bali juga. Udah mulai larut, on the way istirahat, pastinya butuh yang rileks ditemenin lagu-lagu yang kamu suka. It's time for Request Time. Bahas film, dengerin terus ya, Pro 2 dari Singaraja, teman terbaik kamu. Hai, aku punya cerita nih buat kamu. Bangun pagi, siap-siap buat berangkat sekolah, kuliah, kerja. Pastinya butuh asupan kan? Eits, bukan cuma sarapan, tapi asupan mood juga. Kayak ruang buat sharing cerita kamu. paket Hah? Sarbagita? Sarbagita, saatnya berbagi cerita. Dengerin atau baca info viral kekinian. Trending, yang viral. Woi Kak, Jangankan sebelum berangkat, baru bangun aja, kadang kita langsung ambil handphone kan? That's why kita perlu tahu info update soal teknologi. Kamu udah pakai AI yang mana nih? BTW, kalau habis berkegiatan, mood kan turun tuh. Bangkitin lagi, request lagu di Pro 2 FM. Waktunya Pro 2 Hitlist.
Perut lapar. Kita ini lapar, kita ini lapar, kita ini lapar! Dengerin rekomendasi kuliner dan jajanan UMKM bikin ngiler. Habis makan, udah kenyang, jangan lupa self-reward. Bukan self-reward itu ya, tapi ini. Yes, olahraga. Dengerin info dan beritanya. Ada yang happening dari dunia entertainment juga. Oh, kulit kerang ajaib. Apa yang harus kami lakukan supaya bisa keluar dari hutan ini? Tidak ada. Mantep ya, kalau mood bisa bagus terus, biar jadi smart people, melek isu kekinian di Indonesia dan mancanegara, kayaknya afdol ya. Tradisi Bu Pertiwi alias Tanah Bali jangan dilupain. Cek Dewasa Ayu, gatre terkini seputar Bali, dan dengerin lagu Bali juga. Udah mulai larut, on the way istirahat, pastinya butuh yang rileks ditemenin lagu-lagu yang kamu suka. It's time for Request Time. Bahas film, dengerin terus ya Pro 2 dari Teman Pro 2, kamu masih dengerin obrolan sepada hari ini bersama Kuita Saputri, dan kita masih bersama dosen penerangan agama Hindu ya, Stah Negeri Emputaran Singaraja, Kak Nyoman Buddha Asmara Putra MIKOM. Baik, kita masih ngomongin soal bijak beragama di era digital. Jangan asal share, jangan asal nyinyir. Nah, kalau menurut Kak Buddha sendiri nih, mungkin ada banyak anak-anak muda yang masih ngerasa bingung. Mereka harus mulai dari mana untuk belajar agama secara bijak dan utuh? Oke, terima kasih Kak Ita. Jadi ini menjadi tanggung jawab saya juga di lembaga pendidikan ya. Jadi pertama itu dari skup keluarga terlebih dahulu. Oke. Ya, skup keluarga. Saya sering diskusi bahwasanya keluarga, orang tua harus mengajak. Ya, orang tua harus memberikan contoh, menjadi suri tauladan di rumahnya dulu. Ya, anak diajak, ayo kita sembahyang bersama. Ya, diajarkan nilai-nilai agama di sana. Kemudian meskipun harus sedikit dipaksa dulu, ya, dipaksa. Diajak, jangan hanya ayo sembahyang dulu, sedangkan orang tuanya tidak sembahyang, menyuruh anaknya saja sembahyang. Itu misalnya. Itu dari lingkungan keluarga. Jadi orang tua harus berperan serta aktif ini, tidak hanya menyuruh tapi merangkul, mengajak. Kemudian di pendidikan, ya kan baik itu SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Nah di sana belajar dengan serius, ya dengan serius, cari tahu sebanyak-banyaknya berkaitan dengan ajaran agama Hindu. Ya jangan sampai nanti kita menyesal kenapa dulu tidak menanyakan dengan detail, dengan serius. Nah setelah itu kan di luar juga ya kan ada dialog-dialog antar beragama, bisa diikuti itu ya. Jadi kita mendapatkan sumber atau referensi dari berbagai, baik itu di bidang di keluarga, di sekolah, dan dialog-dialog kerukunan antar umat beragama. Jadi dengan seperti itu kita akan mendapatkan sumber yang komprehensif, ya, sumber yang komprehensif karena kita mendapatkan dari sumber sastra, referensi, penelitian, dan orang-orang yang berkompeten di bidang agama. Itu caranya supaya kita tidak tersesat, ya, karena kita harus waspada segala informasi yang ada di media sosial itu. Kita harus tahu apa sih motifnya ini, ya, apa motifnya ini. Jangan sampai kita terjerumus, bukan mencerahkan, tetapi kita malah menjadi
mendapatkan banyak sampah istilahnya, bukan tercerahkan kita. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan teman berdua yang sudah masuk di WhatsApp. Aku mau ketemu sama Ayu. Selamat pagi, Kak Budha. Aku sering nih lihat teman-teman di medsos suka share kutipan agama, tapi kadang isinya malah saling menyalahkan. Sebenarnya gimana sih cara menyampaikan nilai agama biar nggak malah bikin orang tersinggung? Oke, jadi tidak bisa dipungkiri banyak sekali kutipan-kutipan agama di media sosial. Kalau kita tidak bijak memilah dan memilih, kita akan menyebarkan informasi yang keliru. Sudah jelas kutipan itu ada menyalahkan, kan kita memiliki wiweka, kemampuan untuk memilah dan memilih. Kita gunakan wiweka kita. Kalau ada postingan quote-quote yang menyalahkan, tidak mencerahkan, ya jangan di-share, jangan dipercaya. Seperti itu. Pastikan kutipan itu sejuk dan tidak hanya cocok untuk diri kita. Kalau hanya cocok dengan diri kita, berarti menjadi pertanyaan besar. Apakah saya terjebak dalam algoritma filter bubble? Ya. Jadi konten-konten, quote-quote yang sesuai dengan isi hati kita saja. Misalnya kita benci dengan, mohon maaf, si A, si B, si C. Ada quote tentang itu, lalu kita percaya ini yang tepat ini yang tepat sesuai dengan isi hati saya. Lalu kita sebarkan. Padahal yang lain tidak bisa menerima hal itu. Agama kan mengajarkan kita kebaikan, kebenaran. Masing-masing agama, berbagai agama mengajarkan itu. Tetapi memang ada oknum-oknum yang sengaja ingin memecah belah bangsa kita. Ya, agama ini dijadikan sebagai mohon maaf, politik identitas dan sebagainya. Dan itu laku di Indonesia. Jadi takutnya generasi muda jika tidak bijak di sana, memilah dan memilih, menggunakan wiweka dengan baik, takutnya terjerumus ke hal-hal yang negatif. Pastikan kutipan yang kita baca, quote yang kita baca menyejukkan, mencerahkan, dan tidak ada membuat orang tersinggung. Baru kita bisa percaya, pahami, kemudian baru share. Lihat juga sumbernya, kredibel atau tidak. Itu. Oke, selanjutnya aku pernah beda pendapat soal agama sama teman di medsos, tapi akhirnya malah saling unfollow. Ada tips nggak sih biar bisa berdiskusi tanpa konflik? Oke, banyak hal-hal seperti itu. Karena apa? Itu menjadi debat kusir melalui komentar-komentar itu. Jadi pastikan kita memang seenergi. Ya, kita memang seenergi. Misalnya kan ada perbedaan pendidikan, perbedaan budaya, perbedaan ekonomi, dan sebagainya. Jadi jika memang kita tidak seenergi, sulit sebaik apapun kita menjelaskan, kalau perbedaan itu begitu tajam, akan sulit diterima. Pokoknya agama saya yang paling benar. Itu jadinya. Makanya pastikan yang kita ajak berdiskusi ini, berdebat ini, apakah sudah sama-sama memahami dengan baik agamanya masing-masing. Kalau tidak, ya itulah dampaknya. Unfollow, block. Pastikan dulu siapa yang kita ajak berdebat. Nah, kalau kita sudah merasa menyampaikan dengan baik dan benar, tidak ada menggurui, tidak ada menjelekkan, tidak ada memojokkan pihak yang beragama lain. Kalau toh kita dibenci juga, ya sudahlah. Ya, mungkin nanti dia mendapatkan pencerahan dengan orang yang lain. Jadi kita sudah berusaha, memang usaha-usaha kita, sebaik apapun kita melakukan sesuatu, pasti ada yang nyinyir. Pasti ada yang nyinyir. Jadi kita tetap konsisten, pastikan sudah berdasarkan referensi, sumber sastra yang memang betul-betul kredibel. Kalau sudah itu kita lakukan, tidak ada menyinggung perasaan orang lain, kita
ada di jalur itu. Kita harus on the track di sana. Meskipun orang lain mengatakan, bisa ngomong kan, DJ yang masuk tuh, menjadi sibuk kan yang sing kena zaman aja nih gitu misalnya. Jadi kalau ada yang memberikan kita pencerahan, kita harus mengucapkan terima kasih ya. Terima kasih atas pencerahannya. Kemudian kita mengoreksi diri, mulat sariro. Jika memang kita keliru dari pencerahan itu yang sudah berdasarkan sumber sastra, ya kita perbaiki diri kita. Jangan menyalahkan orang yang memberikan pencerahan yang sudah berdasarkan sumber sastra. Itu keliru. Kita yang introspeksi diri, mulat sariro, ternyata selama ini saya keliru. Untuk selanjutnya saya akan perbaiki pelan-pelan. Susah memang, tapi harus dipraktikkan. Seperti yang saya sampaikan, ajaran agama itu tidak cukup teks saja, wacana saja, tetapi bagaimana implementasinya. Seperti itu. Oke, satu pertanyaan lagi. Aku pernah posting konten-konten religi, tapi malah dikritik karena dianggap nggak pantas karena bukan tokoh agama. Emang anak muda biasa kayak aku nih nggak boleh ya berbagi pesan baik? Boleh, sangat boleh. Jadi kita semua di Indonesia ini wajib saling mengingatkan, Kak Ita. Ya, kita wajib saling mengingatkan. Anak muda, orang tua, siapapun wajib saling mengingatkan. Karena apa? Kita namanya manusia, gudangnya salah ini. Meskipun seberapa banyak ilmu agama kita, saat kita dihadapkan dengan situasi yang pelik, misalnya berkaitan dengan ekonomi, sosial, budaya, ajaran agama yang kita pelajari itu tiba-tiba blank. Itulah peran penting orang lain mengingatkan, supaya kita eling, kita sadar lagi, saya keliru ini, saya tidak on the track lagi, saya sudah menyimpang, terima kasih sudah mengingatkan. Itu seharusnya, bukan yang memberikan quote-quote baik, baru anak muda dicampakkan atau tidak diberikan tempat. Anak mare ibi, anak kemarin sore, apa yang dia ketahui? Itu misalnya, jangan seperti itu. Karena bisa saja orang yang umurnya saja tua, tapi tidak dewasa, belum dewasa. Ada anak muda yang umurnya baru belasan, karena pengalaman hidupnya yang begitu pahit, getir, dia sudah dewasa, umur belasan tahun. Ada kasus-kasus seperti itu. Jadi sekali lagi, siapapun yang mengingatkan kita hal-hal baik, mari kita pahami dengan baik, kemudian, iya benar, selama ini saya keliru. Jadi harusnya berterima kasih, bukan menyalahkan, bukan mempertanyakan, anak kemarin sore, anak bau kencur, itu misalnya. Oke, gak kerasa Pak Bude waktunya tinggal sedikit lagi. Mungkin yang terakhir yang ingin Kak Bude sampaikan untuk teman Pro 2 yang lagi nonton YouTube kita atau mungkin lagi dengerin, harapannya ke depan seperti apa? Oke, jadi setelah saya membaca berbagai hasil penelitian, pengalaman di lapangan, jadi jangan asal share ya, karena kebenaran perlu ditimbang. Jangan asal nyinyir, karena kebaikan tumbuh dari empati. Ya, beragama di era digital berarti menghidupkan nilai-nilai luhur agama dalam setiap unggahan kita. Jadi pastikan apa yang kita unggah itu berdasarkan nilai-nilai luhur agama. Jadi komentar dan tindakan kita juga akan mempengaruhi, akan dilihat. Kok misalnya dari agama Hindu, kok agama Hindu membuat seperti itu sih? Apakah itu yang diajarkan oleh agama Hindu? Kan jadi perspektif buruk, perspektif negatif dari orang lain. Jadi pastikan apa yang kita unggah, konten yang kita buat, itu berlandaskan nilai-nilai luhur agama kita masing-masing. Karena kita meyakini, paham inklusivisme itu, kebenaran
ada di berbagai agama, kebenaran ada di berbagai kelompok, seperti itu. Kemudian pastikan jejak digital kita itu lurus-lurus, ya, karena semuanya bisa ditelusuri. Bahkan postingan kita 15 tahun yang lalu bisa didapatkan. Nah, itu akan menjadi bumerang bagi kita. Jarimu, harimaumu. Itu yang di media sosial. Kalau di dunia nyata, mulutmu, harimaumu. Pastikan kendalikan dengan baik dan benar. Oke, dari obrolan bareng Kak Budha tadi teman Pro 2, kita belajar satu hal penting. Jadi anak muda zaman sekarang tuh nggak cukup cuman update status, tapi juga harus update cara berpikir, apalagi soal agama. Nah, bijak beragama di era digital bukan berarti harus serius terus ya, tapi gimana caranya kita tetap santun, tetap saling menghargai dan nggak gampang nyinyir, apalagi asal share tanpa berpikir panjang. Terima kasih Kak Budha waktunya pagi hari ini. Sama-sama Kak Ita. Udah sharing insight-nya, dan buat kamu yang udah dengerin juga terima kasih banyak. Jangan kemana-mana, sampai ketemu lagi di obrolan selanjutnya. Hai, aku punya cerita nih buat kamu. Bangun pagi, siap-siap buat berangkat sekolah, kuliah, kerja. Pastinya butuh asupan kan? Eits, bukan cuma sarapan, tapi asupan mood juga. Kayak ruang buat sharing cerita kamu. Paket Hah? Sarbagita? Sarbagita, saatnya berbagi cerita. Dengerin atau baca info viral kekinian. Trending, yang viral. Woi Kak, Jangankan sebelum berangkat, baru bangun aja, kadang kita langsung ambil handphone kan? That's why kita perlu tahu info update soal teknologi. Kamu udah pakai AI yang mana nih? BTW, kalau habis berkegiatan, mood kan turun tuh. Bangkitin lagi, request lagu di Pro 2 FM. Waktunya Pro 2 Hitlist. Perut lapar. Kita ini lapar. Dengerin rekomendasi kuliner dan jajanan UMKM bikin ngiler. Habis makan, udah kenyang, jangan lupa self-reward. Bukan self-reward itu ya, tapi ini. Yes, olahraga. Dengerin info dan beritanya. Ada yang happening dari dunia entertainment juga. Oh, kulit kerang ajaib. Apa yang harus kami lakukan supaya bisa keluar dari hutan ini? Tidak ada. Mantep ya, kalau mood bisa bagus terus, biar jadi smart people, melek isu kekinian di Indonesia dan mancanegara, kayaknya afdol ya. Tradisi Bu Pertiwi alias Tanah Bali jangan dilupain. Cek Dewasa Ayu, gatre terkini seputar Bali.